Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan bagian yang kedua ya tentang sistem tanam paksa. Tadi kita udah membahas sebagian besar dari kebijakan kultur stelsel atau tanam paksa, yaitu mewajibkan petani untuk menanam kopi, nila, tebu, teh, tembakau, dan lain sebagainya. Kemudian rakyat masih dibebani pajak ya, hasil pertaniannya diserahkan kepada pemerintah kolonial dan mereka juga dibebani pajak. Rakyat tidak punya lahan pertanian wajib bekerja di lahan milik pemerintah dan rakyat juga melakukan kerja rodi untuk menjadi kuli dalam pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, perumahan pejabat, pabrik-pabrik dan juga gudang. Nah, kita lanjutkan ya masih tentang kultur stelsel atau tanam paksa. Isi kebijakan Johannes van den Bosch itu apa saja? Kita lanjutkan. Di wilayah perkebunan kopi, petani dipaksa berjalan berkilo-kilometer dari desa menuju perkebunan kopi. Terkadang para petani meninggalkan desanya berbulan-bulan karena harus tinggal di dekat perkebunan kopi. Ini contohnya ya. Jadi petani harus hidup di sekitar perkebunan kopi, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan desanya, dipaksa berbulan-bulan tinggal di lahan milik pemerintah kolonial, di lahan perkebunan kopi untuk menggarap lahan tersebut. Ya, jadi ini pemaksaan ya. Pemaksaan orang harus meninggalkan desanya untuk bekerja kerja paksa di perkebunan kopi dipaksa oleh pemerintah kolonial. Berikutnya di perkebunan tebu, petani lokal dipaksa agar lahan padinya dirubah menjadi lahan tebu. Nah, jadi petani yang punya sawah suruh diganti, dipaksa harus diganti lahan pertanian padinya harus diganti menjadi lahan tebu ya untuk memproduksi gula dan nanti hasil produksinya akan sepenuhnya diambil oleh pemerintah kolonial, dijual di pasar dunia dan keuntungannya hanya untuk mereka sedangkan petaninya tidak dapat apa-apa. Nah, ini ya eksploitasi sumber daya alam, sumber daya manusia. Para petani pun diwajibkan menjadi kuli-kuli di pabrik untuk mengolah hasil pertanian dari ladang mereka. Jadi mereka juga banyak yang dipekerjakan di pabrik pengolahan ya, pabrik pengolahan kopi, pabrik pengolahan gula, teh, pabrik pengolahan tembakau dan lain-lain. Jadi petani itu betul-betul dieksploitasi ya. Mereka harus memberikan hasil tanamannya. Kadang mereka harus berbulan-bulan tinggal di sekitar perkebunan kopi. Ada yang harus lahan padinya dirubah menjadi tebu. Ada juga petani yang dipaksa setelah bertani, setelah panen, mereka menjadi kuli di pabrik-pabrik milik pemerintah Belanda. Ya, sungguh sangat kejam sekali ya bagaimana eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dilakukan oleh pemerintah Belanda pada masa tanam paksa ini. Tanam paksa mengakibatkan bencana kematian, akibat kelaparan, eksploitasi tenaga manusia, dan lain-lain. Nah ini ya, ini salah satu dampak hasil dari tanam paksa. Tanam paksa mengakibatkan bencana kematian. Orang disuruh kerja paksa, tidak digaji, tidak diberikan makanan yang layak. Mereka harus meninggalkan desa mereka, meninggalkan desa berbulan-bulan. Lahan padinya dirubah menjadi lahan tebu. Setelah panen, mereka harus jadi kuli di pabrik dan juga tetap kerja paksa. Dampaknya adalah bencana kematian. Bukan lagi kelaparannya, bencana kematian karena kelaparan dan eksploitasi tenaga manusia. Sungguh betapa kejam dan biadabnya penjajahan Belanda di Indonesia selama ratusan tahun mengeksploitasi sumber daya manusia dan sumber daya alam Hindia Belanda atau Indonesia.
ya. Nah, ini foto-foto tentang tanam paksa. Di sebelah kiri, nah kita lihat ya, perkebunan tebu di masa tanam paksa. Nah, ini ya, para petani diawasi oleh mandor mereka. Lalu yang bagian kanan, foto yang bagian kanan, pribumi yang memakai topi menjadi mandor yang mengawasi para pekerja. Jadi ada orang pribumi ya mungkin karena tidak punya pilihan pekerjaan lain, mereka bekerja pada pemerintah kolonial Belanda menjadi mandor pertanian. Mereka mengawasi rakyat pribumi lainnya yang sedang bekerja di lahan pertanian. Ya, jadi itu ciri-cirinya ya, mereka orang pribumi yang menjadi mandor ini pakai seragam, pakai topi, ya, menggunakan seragam, atributnya, dan mereka ini adalah mengawasi para petani di lahan pertanian. Ya, ini foto-foto tentang tanam paksa. Lalu gambar berikutnya sebelah kiri, pribumi kemudian, misalkan ini kita lihat di fotonya perempuan, ibu-ibu dipekerjakan di pabrik ya untuk menyortir daun tembakau sebagai kelanjutannya nanti produksi rokok ya. Nah, jadi pribumi juga dipaksa kerja rodi di pabrik-pabrik untuk mengolah hasil alam ya. Hasil alam itu kemudian diolah menjadi barang jadi. Misalkan ini daun tembakau diolah untuk menjadi rokok. Nah, orang-orang pribumi Indonesia kemudian dipaksa, baik laki-laki maupun perempuan dipaksa untuk bekerja di pabrik-pabrik pengolahan milik pemerintah kolonial dan tentunya diawasi oleh mandor. Pribumi lainnya dipekerjakan untuk membangun jalan, jembatan, perumahan pejabat, dan lain-lain. Ya, betapa sengsaranya masyarakat Indonesia ketika masa itu. Mereka sangat dieksploitasi, lahan mereka dikuasai, lahan pertanian dikuasai, tenaga mereka dieksploitasi, ada yang dipekerjakan paksa di pabrik, ada yang dipekerjakan paksa untuk membangun fasilitas-fasilitas pembangunan negara seperti jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Dan sayangnya pribumi Indonesia membantu pemerintah kolonial, ada yang menjadi mandor, kemudian dia ikut terlibat dalam sistem kultur stelsel atau tanam paksa ini. Ya, inilah eh, apa fakta-fakta nyata ya tentang bagaimana betapa kejamnya penjajahan mengeksploitasi alam dan mengeksploitasi manusia di tanah jajahan. Dampak tanam paksa. Tanam paksa menguntungkan bagi pemerintah kerajaan Belanda. Akibat tanam paksa, akibat monopoli perdagangan hasil tanaman dari tanam paksa, keuangan kerajaan Belanda mengalami surplus 832 juta gulden. Ya, Belanda kaya raya, Belanda makmur, Belandanya sejahtera karena mengeksploitasi tanah jajahan akibat sistem tanam paksa. Belanda ini kaya raya. Belanda itu dibangun dari hasil penjajahan mereka di Afrika, di Asia ya. Karena sejatinya Belanda itu adalah negara miskin di Eropa ya. Mereka kaya karena punya wilayah jajahan yang tanah jajahannya itu kaya akan sumber daya alam. Hutang-hutang VOC dapat dilunasi. Ya, hasil tanam paksa ini semua permasalahan ekonomi dan keuangan Belanda tuntas beres masalahnya ya. Karena mereka ini jadi kaya raya. Keuntungan tanah paksa digunakan sebagai modal pembangunan kerajaan Belanda. Jadi Belanda yang masyhur itu, Belanda yang maju itu, Belanda yang sejahtera dan makmur itu, mereka adalah kerajaan yang dibangun karena hasil penjajahan, ya, hasil eksploitasi tanah-tanah jajahan. Itu ya, rata-rata negara Eropa itu menjajah semua.
Belanda negara penjajah Belgia, Inggris, Perancis, Spanyol, Portugis, Jerman. Rata-rata negara-negara yang maju di Eropa itu ya punya tanah jajahan ya. Jadi mereka itu kaya raya akibat penjajahan. Itu ya. Sistem tanam paksa semakin lama menyengsarakan rakyat pribumi. Menjelang tahun 1843, bencana kelaparan terjadi di Cirebon, Jawa Barat. Pada tahun 1850, kelaparan akibat kebijakan tanam paksa terjadi di Jawa Tengah. Bencana kelaparan terjadi karena petani pribumi terlalu dieksploitasi pada lahan pertanian yang menjual hasil-hasil pertanian yang akan diekspor. Mereka tidak memiliki waktu untuk mengelola lahan mereka sendiri. Ini masih masuk dalam bagian dampak tanam paksa ya. Keadaan semakin diperparah karena pabrik-pabrik milik Belanda menyita jatah air. Lahan padi milik pribumi pun mati, menyebabkan harga beras naik dan rakyat tidak mampu membelinya. Kritik terhadap kebijakan tanam paksa pun bermunculan dari kalangan pribumi maupun kolonial. Nah, ini kita masih membahas dampak tanam paksa ya, bencana kelaparan di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kemudian karena masyarakat pribuminya dieksploitasi. Keadaan semakin parah karena air sebagai kebutuhan manusia itu juga didominasi oleh pemerintah Belanda. Air hanya digunakan untuk menyuburkan atau dialirkan untuk tanah-tanah milik kerajaan Belanda. Kritik terhadap kebijakan tanam paksa pun bermunculan dari kalangan pribumi maupun kolonial. Dari kalangan kolonial ada yang mengkritik kebijakan tanam paksa, yaitu Edward Dawes Dekker. Ya. Edward Dawes Dekker mengkritik keras mengenai sistem tanam paksa. Kritiknya ditulis dalam buku yang berjudul Max Havelaar tahun 1860 dengan menggunakan nama samaran Multatuli. Buku ini menceritakan penderitaan petani akibat tanam paksa. Jadi ada Ada orang Belanda yang mengkritik kebijakan tanam paksa karena tanam paksa ini menyengsarakan masyarakat Indonesia. Pejabat Belanda yang mengkritik tanam paksa salah satunya adalah Edward Dawes Dekker. Ya, dia ini mengkritik dengan cara menulis buku yang berjudul Max Havelaar. Isinya menceritakan tentang bagaimana penderitaan masyarakat Indonesia ya, terutama di Banten, menderita akibat sistem tanam paksa. Seketika buku ini viral. Di Belanda viral. Orang-orang Belanda membaca buku ini. Pejabat-pejabat kolonial di Nusantara juga atau di Indonesia membaca buku ini. Buku yang menceritakan tentang bagaimana mirisnya, menderitanya masyarakat Hindia Belanda akibat sistem tanam paksa. Ternyata kritik dari pejabat Belanda, ternyata kritik dari orang-orang Belanda ini nanti kemudian hari akan menghasilkan revolusi atau akan menghasilkan sistem yang baru untuk menghapuskan tanam paksa. Ya, jadi sistem ini atau kritik ini nanti kemudian akan menghapus sistem tanam paksa diganti oleh sistem yang baru. Apa sistem yang baru menggantikan tanam paksa yang diterapkan oleh pejabat kolonial? Nanti kita akan bahas pada kesempatan berikutnya. Hari ini sampai sini dulu, kita membahas tentang tanam paksa. Terima kasih atas perhatiannya. Materinya silahkan ditulis di buku tulisnya masing-masing. Ya, tetap sehat, tetap kuat, tetap bersabar, jangan kemana-mana, di rumah aja. Keluar rumah kalau ada perlunya saja yang mendesak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.